Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Obi di sini. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan di channel Obi Edu mengenai pelajaran PPKN dengan bab keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sering disebut SARA. Ya, kadang disingkat SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, di sini adalah kompetensi dasar. Kalau kalian kadang baca di buku paket atau modul, itu ada tulisan kompetensi dasar di bawah bab, judul bab ya. Kompetensi dasar ini maksudnya apa toh? Kompetensi itu suatu hal yang harus dikuasai. Jadi kalau kompetensi dasar suatu hal yang harus dikuasai oleh siswa. Ini dituliskan 3.4 ya, yaitu 3.4 ini angka, menjelaskan angka mengenai penguasaan pengetahuan kognitif atau sering disebut kognitif, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita identifikasi, kita cari tahu, kita telusuri bersama-sama. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan belajarannya di sini ada 4 sebenarnya, ini saya persingkat. Yang pertama menghormati adanya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Menghargai, kemudian mengidentifikasi dan mendemonstrasikan atau mempraktekkan. Jadi kita sebagai warga Indonesia, terutama para siswa ya, ini harus mampu pertama menghormati. Kalau ada tetangga yang agamanya berbeda, kita harus saling menghormati, kemudian menghargai pendapat orang lain, entah itu dari suku manapun, dari misalkan orang Jawa dengan orang Batak berbeda bahasa, harus bisa saling menghargai bahasa masing-masing, tidak saling mengolok-olok seperti itu. Kemudian mengidentifikasi, mencari tahu, mengenal, oh orang Papua seperti ini, orang Maluku seperti ini, orang Jawa, orang Timur, orang Aceh, dan lain sebagainya, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita punya tetangga baru ya, datang dari suku Aceh misalkan, ya mungkin nanti kita harus mempersilahkan, mengenal, mungkin saling tanya nama dan sebagainya seperti itu ya, untuk sebagai penghormatan, penghargaan kita kepada sesama manusia, terutama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selanjutnya ini tampilan konsep yang akan kita pelajari. Maksudnya konsep yang dipelajari itu nanti dalam bab ini dibagi menjadi 4 materi ya. Pertama, keberagaman masyarakat. Jadi keberagaman masyarakat ini artinya apa? Kemudian faktornya kok masyarakat Indonesia itu beragam, kenapa kok bisa seperti itu. Kemudian konsep yang kedua, suku, agama, ras, dan antar golongan. Di suku, agama, ras, antar golongan di Indonesia itu apa aja? Pasti sangat banyak sekali. Yang ketiga, arti penting keberagaman. Jadi keberagaman itu punya arti penting. Jadi tidak syukur manusia berbeda-beda, tidak ada artinya, pasti memiliki arti di baliknya, ada hikmahnya. Yang terakhir, konsep yang akan kita pelajari yaitu toleransi. Bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita menghargai antar manusia satu dengan yang lainnya, terutama dengan sesama anak bangsa Indonesia.
Untuk kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep pertama, yaitu keberagaman masyarakat. Nah, ini Indonesia disebut negara multikultural. Indonesia disebut negara multikultural. Multi artinya banyak, ya. Kultur artinya budaya. Berarti kurang lebih artinya multikultural adalah budaya yang banyak. Banyak berarti lebih dari satu, atau lebih dari dua, dan seterusnya. Ini mungkin bisa dilihat gambarnya ini, keberagaman yang ada di Indonesia itu. Nah, dari beragamnya masyarakat Indonesia ini pasti ada faktor penyebabnya. Nah, kira-kira apa faktor-faktor penyebab yang membuat masyarakat Indonesia itu beragam? Kok wonge beda-beda? Ya pasti ada laki-laki, ada perempuan. Tapi ada yang kulitnya berbeda, ada yang bahasa berbeda. Sesama Indonesia, kita ngomong Jawa ya, seperti saya. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura ya, ada yang bahasa Banyuwangi misalkan, Osing. Padahal itu di Jawa Timur saja ya. Apalagi nanti kalau ketika sampean-sampean ini ke luar daerah, misalkan SMA atau kuliah di luar daerah, berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Iya, di sini ada 5 faktor ya. 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ini yang pertama. Faktor yang pertama karena letak geografis Indonesia. Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi karena diapit ini ada orang-orang Asia, baik itu mungkin orang Chinese atau orang Arab atau orang Jepang, Korea, dan masih banyak lagi ini, atau tetangga kita Malaysia, Singapura ya, datang ke Indonesia untuk mungkin niatnya untuk berdagang. Kemudian ada yang menetap, ada juga yang menikah dengan orang-orang Indonesia, sehingga ini menciptakan kultur, menciptakan budaya yang sangat beragam. Jadi faktor yang pertama karena pendatang dari luar Indonesia. Mungkin karena tadi letak geografis kita diapit di antara negara-negara di Asia atau Australia. Australia ini kan orangnya juga campur, ada yang Inggris, ada yang Amerika Latin, dan seterusnya. Ini juga ada yang sebagian berdatang, ada juga sebagian yang menetap di Indonesia seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan keberagaman, sehingga dari ujung barat sampai ujung timur pasti berbeda-beda kulitnya, bahasanya, kebiasaannya, dan sebagainya. Ini faktor yang pertama ini. Kemudian faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Ya, coba kita lihat gambar ini. Negara Indonesia memiliki ratusan pulau. Bahkan ada namanya Pulau Seribu. Mungkin bisa dibayangkan pulaunya ada berapa ribu itu ya. Jadi saya pun juga belum pernah menghitung secara langsung dari atas, mungkin dari pandangan atas saat naik pesawat. Mungkin yang pernah naik pesawat, kalian bisa melihat di bawah sana ada pulau-pulau kecil yang tidak terhitung dan belum terjamah seperti itu ya. Nah, ini setiap pulau punya kebiasaan, punya budaya, punya apa ini ya, kalau disebut mungkin suku masing-masing.
Jadi misalkan kalau kita pergi ke Maluku atau Sulawesi, pasti berbeda dengan kebudayaan atau kebiasaan dari tempat asal kita. Kalau misalkan kita dari Papua, terus orang Papua pergi ke Jakarta, pasti nanti seperti ini ya. Jadi kebiasaan orang Papua dan Jakarta juga berbeda, pasti punya kebiasaan baik masing-masing, seperti itu ya. Jadi negara kepulauan ini punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kemudian yang faktor selanjutnya, perbedaan kondisi alam. Kita bisa melihat gambar di sini, keadaan alam Indonesia sangat beragam. Jadi ada yang orang pegunungan, ada orang pantai ya, atau ada orang dataran rendah atau dataran tinggi dan lain sebagainya. Orang gunung sama orang pantai disebutnya seperti itu pun pasti berbeda dari mata pencahariannya, dari kebiasaannya, itu pasti berbeda-beda. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi yang ada di Indonesia juga beragam. Ada yang sudah pakai transportasi canggih, tapi ada juga yang belum. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, namun itu kembali kepada masing-masing. Yang penting kita sebagai manusia, keberagaman ini kita syukuri. Walaupun misalkan ada di daerah pedalaman keadaan komunikasinya kurang, mungkin sinyalnya belum 4G ya, atau mungkin tidak semua kartu saat kita menggunakan HP itu kartunya belum full sinyalnya, atau bahkan tidak ada sinyal HP, itu juga bisa. Bahkan ada daerah yang belum memakai alat komunikasi, mungkin ada saja seperti itu di daerah yang lebih pedalaman lagi. Berbeda nanti di daerah seperti kota ya, itu sudah berbeda lagi, komunikasinya berbeda, pasti lebih cepat, lebih apalagi ya, lebih komunikatif ya, untuk menyampaikan pesan lewat alat komunikasi yang lebih canggih. Dan transportasi, tidak semua daerah di Indonesia itu ada jalur kereta api. Kita tahu mungkin Jawa masih banyak, tapi kalau mungkin ke Sumatera, Kalimantan dan daerah lain belum banyak, atau bahkan ada yang belum ada. Jadi itulah yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Yang terakhir ada faktor sikap masyarakat terhadap perubahan. Jadi perubahan sosial yang ada di masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang sebuah masyarakat itu terbuka, mudah mengenal, mudah mempelajari, mudah membuka ketika ada orang pendatang, ada orang yang datang, ada tamu pendatang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak, ada yang tertutup. Jadi itulah yang menyebabkan keberagaman kita. Mungkin itu karena kebiasaan, atau mungkin karena faktor-faktor lain. Ya, kita sebagai manusia harus tetap menghormati pribadi masing-masing ya. Karena itulah setiap masyarakat juga punya penerimaan terhadap perubahan. Ada yang mudah menerima, ada yang mungkin mau menerima tapi lambat, mungkin masih dipelajari dulu, masih dipahami dulu, dikenali dulu. Ada yang langsung, wah ini bagus, langsung diambil seperti itu.
Jadi ini yang membuat akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Akulturasi itu apa? Jadi sebuah proses di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan asing itu mau. Coba kalau dari luar Indonesia, apakah banyak dari kita yang menyukai misalkan musik-musik Arab, musik-musik Korea, dan musik-musik Eropa? Pasti ada. Lah ini yang disebut akulturasi budaya. Nah, kalau kita di sini membahasnya akulturasi budaya di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana masyarakat kita itu, misalkan saya orang Jawa mungkin menerima orang Sunda seperti itu, menerima orang Batak seperti itu. Jadi kalau kita mudah, wah musik Sunda atau bahasa Sunda ini kok bagi saya menarik, saya mau belajar. Lah ini yang disebut menerima terhadap perubahan. Jadi seperti itu kurang lebih yang dapat kita pelajari bersama hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.